kembali di mata kuliah Business Law. Hari ini kita akan masuk terkait dengan pengantar dari hukum ketenagakerjaan. Ada beberapa bagian dari video ini yang jelas tidak semua akan langsung pada hari ini akan kita bahas, tapi secara bertahap. Nah, cuman pada hari ini saya akan membahas terkait dengan kemudian hukum ketenagakerjaan dari sisi pengantarnya terlebih dahulu. Nah, ketika bicara soal hukum ketenagakerjaan, maka ada dua istilah sebetulnya. Menurut Anda, yang saya ingin tahu, sebetulnya kita menyebutkan buruh atau tenaga kerja? Silakan Anda pikirkan jawabannya, nanti kita akan diskusikan. Buruh atau tenaga kerja? Nah, oke. Berikutnya, pada dasarnya kemudian ketika kita bicara soal hukum perburuan atau hukum ketenagakerjaan, maka pada prinsipnya kemudian hukum perburuan atau kemudian hukum ketenagakerjaan mengatur pada tiga hal. Yang pertama, mengatur soal yang namanya pemerintah, oke. Yang kedua, mengatur hubungan antara pengusaha, serta kemudian yang terakhir adalah mengatur antara kemudian buruh atau kemudian tenaga kerja. Jadi pada dasarnya, pada hakikatnya kemudian hukum perburuan kemudian mengatur tiga hal ini. Nah, pada prinsipnya kemudian hukum perburuan itu diulas agar kemudian kita memahami posisi buruh dan majikan dalam suatu hubungan kerja. Karena pada akhirnya atau pada dasarnya kemudian hubungan kerja pada dasarnya ada dua belah pihak. Yang kemudian ketika melakukan hubungan kerja ada hak dan kewajiban antara kedua belah pihak tersebut. Nah, hak dan kewajiban kedua belah pihak kemudian termuat di dalam syarat-syarat kerja. Nah, syarat-syarat kerja kemudian adalah suatu petunjuk yang kemudian harus ditaati oleh pihak buruh dan majikan dalam suatu hubungan kerja, serta dituangkan di dalam bentuk perjanjian kerja. Nah, pada dasarnya, tujuan dari hukum perburuan jelas adalah bagaimana keadilan. Jelas bunyinya adalah hukum tenaga kerja dan hukum perburuhan. Bagaimana kemudian memberikan keadilan dari sisi pekerja, dari sisi buruh. Karena kemudian tujuan hukum ini adalah bagaimana memberikan keadilan, bagaimana memberikan aspek keadilan kepada buruh atau para pekerja. Nah, termasuk juga ketika kita bicara bagaimana memberikan keadilan bagi para pengusaha juga. Nah, ketika bicara soal tujuan hukum perburuhan yang merupakan prinsipnya adalah keadilan, maka saya mau tunjukkan kepada Anda sebuah gambar di samping Anda ini. Coba Anda simpulkan sekarang. Gambar di samping saya ini berkaitan soal keadilan dan persamaan. Oke. Nah, ini soal adil dan juga persamaan. Jadi banyak orang yang adil itu tidak berarti kemudian sama. Oke. Nah, contohnya seperti yang saya tunjukkan kepada Anda. Kalau Anda lihat di gambar soal equality, Anda bisa lihat soal persamaan, berarti orang mendapatkan apa yang sama. Satu orang dapat satu, maka semua dapat satu. Tapi ketika bicara soal keadilan, maka di sini adalah memberikan apa yang sesuai dengan kondisi yang terjadi di sana. Nah, ketika kita melihat sini, inilah kemudian soal keadilan. Jadi justice itu Anda dapat lihat pada gambar sebelahnya. Oke, Anda menyimpulkan, nanti saya akan tanya hasil kesimpulan dari Anda ya. Nah, kita masuk kepada pengertian. Oke. Ketika bicara soal pengertian dari ketenagakerjaan, maka pada prinsipnya ini berkaitan dengan segala hal yang berkaitan dengan tenaga kerja, baik sebelum ya, sesudah selama bekerja atau sesudah dari masa kerja. Nah, ini sekali lagi diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Nah, ketika bicara soal istilah ketenagakerjaan, maka berasal dari kata kerja, tenaga kerja, yang punya pengertian sebagaimana diatur dalam pasal 1 angka 2 Undang-Undang 13 Tahun 2003, bahwa setiap orang melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa, baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun masyarakatnya. Nah, bicara soal undang-undang ketenagakerjaan, maka ada juga dikenal dengan istilah pengusaha atau pemberi kerja. Di mana kemudian istilah ini disebut sebagai orang persorangan, pengusaha atau badan hukum atau badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk yang lainnya. Nah, ya. Nah, kemudian saya next saja. Oke. Ya, ketika bicara soal perusahaan adalah suatu bentuk usaha yang berbadan hukum, atau tidak, dan juga milik perseorangan, persekutuan atau milik badan hukum, baik swasta maupun milik negara, yang mempekerjakan buruh atau pekerja dengan membayar upah atau imbalan lain di dalam bentuk yang lain. Nah, oke, saya next saja. Ya,
Pada prinsipnya ketika bicara soal tujuan dari hukum ketenagakerjaan, bagaimana kemudian mengatur 4 hal. Yang pertama adalah bagaimana soal pemberdayaan tenaga kerja secara optimal dan manusiawi. Artinya seringkali kita melihat kondisi di lapangan bahwa kemudian banyak tenaga kerja yang bekerjanya tidak sesuai job desk dan sebagainya macamnya. Nah ini kemudian bagaimana kemudian tujuan hukum tenaga kerja untuk melindungi para pekerja tersebut. Yang kedua, bagaimana soal pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan nasional dan juga daerah. Ketiga, kemudian ada perlindungan bagi tenaga kerja, bagaimana untuk mewujudkan soal kesejahteraannya. Oke. Kemudian adalah peningkatan kesejahteraan tenaga kerja dan juga keluarganya. Pada prinsipnya, ada beberapa hal yang kita akan bahas di sini. Oke. Yang pertama adalah kita akan bahas dari sisi upah, kemudian kita akan bahas soal jam kerja, lembur, cuti, waktu istirahat, kemudian bagaimana perlindungan terhadap pekerja perempuan, dan perlindungan terhadap tenaga kerja, dan terakhir kita akan bahas soal perjanjian kerja waktu tertentu, atau istilahnya adalah kontrak kerja. Nah ini akan kita bahas. Saya pikir soal kontrak kerja sudah kita bahas di pertemuan berikutnya, soal bagaimana membuat kontrak. Nah saya pikir kita akan lebih detail saja membahasnya bagaimana soal kontrak kerja. Nah ini kemudian syarat-syarat kerja yang akan kita bahas. Nah saya akan coba sedikit ulas terkait dengan upah. Nah apa yang kemudian dari sisi definisi, apa yang kemudian dimaksud dengan upah? Upah pada hakikatnya adalah sebuah hak dari pekerja atau buruh yang kemudian diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang atau imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja atau buruh yang ditetapkan dibayarkan menurut perjanjian kerja atau kesepakatan. Nah, biasanya juga upah itu biasanya juga disertai termasuk dengan tunjangan bagi pekerja atau buruh dan keluarganya. Nah, ini mengacu pada pasal 1 angka 30 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003. Nah, bicara soal upah pada dasarnya bicara soal dasar hukum. Nah, dasar hukumnya jelas itu sudah ada di dalam pasal 27 Undang-Undang 1945 dan kemudian dasar yang kedua jelas dan sudah pasti ada di dalam Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Ketika bicara soal upah, maka pada hakikatnya jelas ingat bahwa prinsip dari hukum ketenagakerjaan adalah bagaimana kemudian mengatur soal kemudian keadilan terhadap buruh. Nah, ketika bicara soal pasal 27 adalah bagaimana kemudian soal persamaan kedudukan bagi negara, bagi kemudian bagi tenaga kerja. Nah, itu dasar hukum di dalam pasal 27. Pasal 27 Undang-Undang Dasar 1945 kalau kita lihat secara lebih detail dan mendalam bahwa kemudian mau dikerucutkan itu ada di dalam pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 di mana bunyinya adalah tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Jadi inilah dasar hukum dari pemberian upah. Bagaimana tiap orang yang bekerja, tiap warga negara yang bekerja, dia berhak kemudian memperoleh penghidupan yang layak bagi kemanusiaannya. Nah, ketika berbicara soal komponen upah, maka pada hakikatnya ada beberapa hal. Yang pertama, upah pokok. Bagaimana kemudian komponen upah ya, kita bahas komponen upah. Yang pertama adalah upah pokok. Upah pokok adalah imbalan dasar yang dibayarkan oleh buruh menurut tingkat dan jenis pekerjaan yang besarnya ditetapkan berdasarkan dengan perjanjian. Upah pokok kemudian atau dengan kata lain adalah gaji pokok. Nah, komponen yang kedua ketika bicara upah, kemudian kita bicara juga ada tunjangan. Tunjangan bisa terdiri dua, yaitu adalah tunjangan tetap dan tidak tetap. Oke. Tunjangan tetap adalah sebuah pembayaran teratur berkaitan dengan pekerjaan yang diberikan secara tetap untuk buruh dan keluarganya. Misalnya tunjangan anak, tunjangan kesehatan, perumahan, dan sebagainya macamnya. Ada juga saya lihat ada tunjangan beras dan sebagainya macamnya. Jadi masing-masing tergantung kebijakan dari perusahaan atau pemberi kerja. Yang kedua ada tunjangan tidak tetap. Tunjangan tidak tetap adalah pembayaran secara langsung dan tidak langsung dan diberikannya sekali lagi kepada buruh secara tidak tetap. Contoh misalnya insentif kehadiran atau kemudian katakanlah ada bonus dan sebagainya macam. Jadi itu adalah bisa jadi ada tunjangan tidak tetap, tidak diterima setiap bulannya. Nah, ketika bicara soal upah, ada yang tadi kita bicara komponen upah yang terdiri dari upah pokok dan juga tunjangan. Dan kemudian ada bukan komponen upah. Bukan komponen upah, kemudian ada fasilitas, oke. Dan kemudian bisa juga adalah bonus. Kalau tadi saya sampaikan bonus juga merupakan bagian komponen upah, itu berkaitan dengan hal-hal yang sifatnya itu
insidental atau kemudian tidak diberikan secara terus-menerus. Nah, kemudian bonus itu diterima berdasarkan pada hasil keuntungan perusahaan atau karena prestasi. Nah, bicara soal upah, kemudian ada juga bukan komponen upah adalah tunjangan hari raya, oke, di mana kemudian adalah pendapatan wajib yang dibayarkan pengusaha kepada pekerja menjelang hari raya keagamaannya, dan kemudian THR diberikan itu kepada pekerja yang punya masa kerja 3 bulan atau lebih, oke, di mana masa kerja dibagi 12 dikalikan upah sebulan. Nah, ketika masa kerjanya di atas 12 bulan atau lebih, maka dia menerima THR adalah 1 bulan gaji. Itu ketentuan dari bunyi undang-undangnya. Kemudian ada yang disebut dengan UMR. Apa itu yang disebut dengan UMR? Nah, disebut dengan UMR adalah upah terendah yang terdiri dari upah pokok, termasuk tunjangan tetap, yang diterima oleh pekerja di wilayah tertentu dan dalam satu provinsi. Artinya ketika bicara upah minimum regional adalah upah standar hidup layak di satu daerah. Nah, kemudian ketika bicara itu, kemudian penetapannya dilakukan oleh pemerintah ya bersama dengan serikat pekerja, kemudian konfederasi buruh dan sebagainya macamnya. Jadi UMR tidak ditetapkan secara sepihak saja. Oke. Oke, ini kemudian unsur yang mempengaruhi upah apabila kemudian buruh sakit. Oke, ada beberapa ketentuan-ketentuan terkait dengan pembayaran upahnya. Ya. Oke. Ketika misalnya ada perusahaan yang pilot atau perusahaan yang kemudian mengalami kondisi yang bermasalah keuangannya, maka upah buruh merupakan hutang yang harus didahulukan pembayarannya. Nah, ketika bicara soal bentuk upah, maka pada hakikatnya kemudian upah diberikan harus dalam bentuk uang, tetapi bisa juga di dalam bentuk lain yang nilainya tidak melebihi 25% dari bentuk upah. Nah, ketika bicara soal upah, berikutnya saya akan masuk kepada jam kerja sedikit saja. Oke, ini adalah ketentuan soal jam kerja. Bagaimana di dalam pasal 77 telah diatur dengan jelas bahwa waktu kerja 7 jam untuk satu hari dan kemudian 40 jam dalam satu minggu. Apabila kemudian waktu kerjanya adalah untuk 6 hari kerja di dalam satu minggu. Yang kedua, 8 jam kerja untuk satu hari dan 40 jam dalam satu minggu apabila dia punya waktu kerja adalah 5 hari kerja di dalam satu minggu. Nah, sisanya setelah diatur selebihnya dari jam kerja di atas, maka disebut dengan lembur. Nah, bicara soal jam kerja atau upah lembur, maka pada hakikatnya kemudian pengusaha yang mempekerjakan pekerja atau buruh melebihi waktu kerja harus memenuhi beberapa syarat. Pertama, harus ada persyaratan atau persetujuan dari pekerja atau buruh yang bersangkutan. Dan kedua, waktu kerja lembur itu hanya dapat dilakukan paling banyak 3 jam dalam satu hari atau kemudian 14 jam di dalam satu minggu. Nah, ini akan menjadi perdebatan termasuk bagaimana kita bicara soal undang-undang yang baru, Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja atau Omnibus Law, Klaster Cipta Lapangan Kerja. Nah, itu akan kita bahas secara lebih mendalam di dalam diskusi-diskusi kita di Business Law. Ya, mungkin itu saja dari saya untuk bagian pertama ini terkait dengan hukum ketenagakerjaan, pengantar hukum ketenagakerjaan, khususnya juga sudah dikaitkan juga dengan upah dan juga jam kerja serta upah lembur. Nah, berikutnya nanti kita bahas lebih mendalam. Nanti kemudian bisa juga upah per jamnya, kita akan bahas soal kontrak kerja, secara kerja, dan sebagainya macamnya. Itu mungkin dari saya, sekian. Terima